Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan channel Dukun Mobil Nono. Kali ini kita ada pembahasan tentang sistem pendinginan Panther Touring dari Tuban. Ini mobil ini kemarin baru saja turun mesin di saya, terus sudah dibawa pulang. Nah, tapi berhubung ini temperaturnya itu indikatornya di atas separuh. Nah, ini dibawa ke pulang, pemiliknya itu was-was apakah ini mesinnya kepanasan. Terus dikontrolkan ke tukang radiator, katanya mesinnya kepanasan, bermasalah dari mesinnya. Terus oleh tukang radiator ini tutup radiatornya diganjal dengan kawat ya, supaya apa tujuannya, kita kok malah tidak cocok dengan metode mengganjal tutup radiator, karena hal tersebut akan menyebabkan air dari radiator itu langsung mengalir ke reservoir ya. Jadi kalau panas ini penanganannya tidak seperti itu ya. Kalau panas tuh emang harus diukur panasnya berapa. Jangan hanya kita itu mengandalkan indikator temperatur dashboard yang tidak valid kenyataannya ketika diukur normal. Jadi kalau makanya ini kemarin telepon ke saya itu saya tegaskan untuk dibawa saja ke sini, karena kalau tidak saya periksa sendiri, hanya manut tukang radiator sama tukang bosom yang ada di sana yang katanya ini mengklaim mesinnya bermasalah, itu nanti akan terjadi pelebaran biaya. Bisa-bisa mesin yang tidak apa-apa diturunkan kembali dan keluar biaya membekak, dan akhirnya malah tidak jadi sama sekali. Jadi seperti itu yang saya khawatirkan. Makanya ini saya paksa untuk dibawa kemari saja, dibawa ke sini untuk saya periksa sendiri apakah benar-benar ini mesinnya yang bermasalah atau enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menganalisa mesin Panther dari Tuban. Nah, ini pemiliknya beranggapan mesin ini panas, mesinnya bermasalah. Nah, sudah dibawa ke tukang radiator. Di sana juga mengklaim ini mesinnya yang bermasalah, karena airnya berkurang, terus temperaturnya tinggi. Nah, terus telepon ke saya. Sebaiknya dianalisa lebih lanjut, Pak. Jangan buru-buru diklaim itu mesinnya yang bermasalah, karena belum tentu mesin tersebut bermasalah. Mesin itu apabila bermasalah itu pastinya airnya itu sangat boros ya, sangat mudah sekali habis. Terus kenaikan temperaturnya itu cepat dan tidak turun-turun atau cenderung overheat. Nah, ini mobil ini kalau dipasang termostat, ini termostatnya ya, kita lepas dulu sementara. Yang lepas pemiliknya. Karena kalau pakai termostat ini temperaturnya lebih tinggi lagi dari ini. Nah, terus kemudian pemiliknya telepon ke saya, termostatnya lepas dulu Pak, daripada ragu-ragu, terus dibawa ke sini. Nah, terus akhirnya ini dibawa ke sini, terus ini kita analisa sambil kita bawa jalan-jalan ke Blitar dengan full AC. Ternyata ini temperaturnya emang berada di atas separuh. Nah, tapi kita juga belum yakin ini mesin ini panas beneran atau enggak, karena mesin itu tidak bisa dianalisa menggunakan feeling. Jadi kalau untuk mengetahui panasnya, jangan terlalu percaya pada indikator ini ya, karena ini juga ada yang error, ada yang terlalu ringan, ada juga yang terlalu berat. Jadi kalau yang terlalu berat itu temperaturnya tetap di tengah saja, padahal mesinnya sudah overheat, itu sering terjadi dan akhirnya mesinnya macet. Nah, ada juga yang temperaturnya terlalu tinggi di sini tapi nyatanya mesinnya tidak panas. Nah, yang seperti ini terkadang bila kita terburu-buru menganalisa, mesin itu dibongkar silinder headnya, diganti packing, silinder headnya disekrap, khawatir ada kompresi menyeberang. Nah, setelah dipasang lagi ternyata tetap nggak turun-turun. Nah, itulah yang sebaiknya kita hindari. Jadi temperatur itu kalau emang panas harus benar-benar diukur dulu seberapa panasnya. Jangan terburu-buru analisa, mengambil kesimpulan terus bongkar mesin. Jangan, nanti biayanya banyak, tidak berhasil. Karena dulu saya juga pernah mendapatkan pasien dari Malang yang katanya mesinnya panas, terus dibongkar silinder headnya, terus sampai turun mesin. Nah, setelah dipasang lagi ternyata temperaturnya juga tidak turun-turun. Akhirnya dibawa ke saya. Ternyata yang error itu indikatornya. Jadi indikatornya itu hampir penuh, itu ternyata mesinnya temperaturnya cuma 75. Nah, itulah yang menyebabkan kita akan rugi besar bila tidak setiti dan hati-hati menganalisa mesin dan mengenali mesin itu panasnya bagaimana. Ini kan kita coba lagi pulang ya,
kita baru saja beli gigi timing. Ini untuk penter yang ada di rumah yang ternyata gigi timingnya rusak. Ini gigi yang ada ini lumayan mahal ya, 1.100.000 lebih ini harganya. Sama gigi pasangannya ini gigi pasangannya ini. Yang ini murah, yang ini. Nah ini, yang ini murah. Oke teman-teman, kita bawa pulang dulu sambil kita cek lagi. Nah ini percobaan kita saat ini, kita memakai tanpa termostat. Nanti kalau di rumah itu sudah lulus, ternyata temperaturnya tidak panas, termostat akan kita pasang lagi dan kita ukur lagi dengan cara seperti ini. Apakah benar-benar panas atau emang enggak atau enggak. Jadi besok pagi juga kita lihat airnya itu bagaimana, yang di reservoir bagaimana, yang di radiator bagaimana. Nah ini ketika kita bawa pulang, temperatur mesinnya, indikatornya berdasarkan panelnya ini tetap di atas setengah ya. Jadi mobil ini kalau kita pasang termostat tentunya lebih naik lagi. Ini saja tanpa termostat temperatur panelnya segini. Jadi nanti kita ambil kesimpulan, yang nggak cocok itu sensornya apa panelnya di sini. Jadi nanti akan kita buktikan. Kita sudah sampai. Ini suhunya berada separuh lebih dan ini juga full AC. Ini langsung kita tes menggunakan termometer ini berapakah suhunya. Kalau suhunya cuma rendah ya berarti ya ini emang nggak cocok berarti. Ini kalau dirasakan kayaknya aman ya. Coba ini kita tes. Ya ternyata suhunya cuma segitu, berarti ini mesin nggak panas ini sebenarnya. Jadi mesin nggak panas, hanya indikatornya saja yang terlalu ringan. Nah ini akan kita diamkan dulu, terus nanti akan kita buka ininya, tutupnya ini. Apakah airnya berkurang dan di sini bagaimana? Ini kalau kita lihat penampungannya atau reservoirnya ini terlalu penuh ya teman-teman ya. Pengisian reservoir itu nggak boleh terlalu penuh seperti ini. Ini akibatnya kalau panas ini akan membludak ya. Harusnya pada garis maksimal itu ada yang ada di bodi reservoir. Mesinnya sudah mati, akan kita coba buka perlahan-lahan. Nah, di sini tetap penuh ya, tidak berkurang. Berarti menurut saya nggak apa-apa sebenarnya. Tapi akan kita amati terus ya ini. Jadi besok pagi gimana akan kita amati terus. Lanjutan dari penter dari Tuban plat H. Ini tadi setelah kita coba dari Blitar tanpa termostat, sekarang kita coba pasang termostat lagi. Ini kalau kita gas, lihat ya. Ya, jadi tidak timbul gelembung-gelembung. Saya rasa ini normal saja karena ini tidak terjadi gelembung-gelembung udara yang terus-menerus. Kalau hanya dikit-dikit itu karena masuk angin bisa ya, tapi kalau yang tidak normal itu pasti akan banyak pelekuk-pelekuknya di sini, ketendang kompresi. Kalau ini saya rasa enggak, tapi ya kita coba dulu ya perkembangannya, kita coba dulu. Kita pasang tutup radiatornya, terus kita coba dengan full AC. Temperaturnya nyampe di mana, terus nanti ini maksimalnya di mana, terus kita ukur ya, mesinnya kita ukur bener-bener. Jadi kita tidak hanya berpatokan pada indikator ini, tapi indikator mesin. Tapi kita ukur pakai termometer. Ini kita pakai jalan
dengan full AC ya 8 km saja sudah kelihatan ya biasanya kalau emang mesin itu panas. Kita coba. Ini kita coba full AC tapi sayang cuacanya mendung, kurang panas. Jadi mungkin kalau cuacanya tidak terlalu panas, mungkin ini temperaturnya juga tidak begitu naik mungkin ya. Ini tetap di sini saja ya ini. Sama seperti sebelum saya pasang termostat. Emang kalau temperatur itu yang ideal, yang mudah diamati itu kalau kita pasang indikator termometer tersendiri ya. Jadi kita bisa tahu angkanya berapa. Kalau hanya memakai jarum seperti ini hanyalah tanda ya. Ya untuk keakuratannya kita tidak tahu ini temperatur berapa nggak tahu. Makanya ini saya pesankan alatnya supaya bisa dipantau. Masih belum kita pasang, insya Allah hari Senin datang alatnya. Kalau menurut saya temperaturnya stabil saja ya, tidak terlalu panas. Terus ini yang jelas, ini kan berada di sini ya airnya. Nah besok pagi untuk jelasnya kita lihat apakah di sana itu airnya naik dan di sini kosong, atau di sini full penuh, di situ turun. Jadi untuk menyimpulkan kalau mesin yang normal itu stabil, jadi radiatornya tetap stabil dan di situ tetap stabil. Jadi di situ bisa naik dan turun. Tapi kalau di situ bisa full saja, tidak bisa turun di penampungannya, berarti mesinnya ada kebocoran kompresi yang masuk ke radiator. Nah ini akan kita tes besok pagi untuk melihatnya. Jadi ini kita pasang dulu gini, besok kita coba. Sekarang ini pagi hari, kita akan melihat kondisi air radiatornya. Di radiatornya berkurang atau enggak, dan di penampungannya bagaimana. Nah ini akan kita buka dulu radiatornya, apakah dia ada gasnya atau enggak. Karena kalau biasanya kalau air radiator itu kalau kemasukan kompresi dia menyimpan gas. Nah ternyata radiatornya segini ya, biasa salah susut segini, tapi biasanya ini kalau panas dia juga akan naik. Jadi ini masih perlu dicoba lagi ya beberapa hari. Terus ini di penampungannya, nah tetap ya dia tidak tambah dan juga tidak kurang, tetap di posisi full gini. Nah di sini tetap. Nah ini akan kita coba nanti. Terus pulangnya bagaimana juga akan kita periksa lagi nanti teman-teman. Nah ini kita mencoba mobil ini ke Blitar lagi dengan kondisi terik matahari ya. Jadi temperaturnya itu berarti ini emang sudah standar maksimal pada kondisi beban AC full penuh. Jadi nanti kita akan berhenti dan kita ukur temperaturnya menggunakan termometer sampai temperatur berapa. Termostat itu kan 82. Kalau sudah temperatur kerja berarti suhunya itu pasti di atas 82, sekitar 85 tapi di bawah 90. Nah ini akan kita ukur temperaturnya di suhu sekian, ini berapa. Ini kita sambil mengontrol mesinnya ya. Ini sudah jalan 22 km dari rumah. Ini kondisinya mesin full AC, tapi AC-nya nggak dingin ini. Sekarang kita cek temperatur mesinnya berapa. Temperaturnya 84 derajat teman-teman ya. Nah 84, 85. Jadi sebenarnya ini dengan termostat ini temperatur ini tidak terlalu tinggi ya sebenarnya. Jadi nah ini berapa? 88, 87. Tidak sampai 90 derajat. Jadi itu naik turun suhunya segini. Jadi tidak panas sih sebenarnya. Terus kita kalau lihat
Ini airnya juga tidak keluar, maksudnya tidak membludak, enggak, tetap segini. Jadi cuma lebih naik sedikit dari sebelumnya. Nah, ini mesin akan kita matikan. Berarti ini suhunya tidak sampai 90 derajat, hanya berkisaran dengan termostat itu, dengan termostat terpasang itu suhunya berkisar antara 80 sampai 87 ya. Tidak sampai 90 derajat. Jadi temperatur segini adalah temperatur yang aman. Nah, ini kalau kita ukur radiatornya, ini suhunya segini, 86. Ini bagian terpanas ya, bagian terpanas pada mesin, yaitu pada selang radiator atas. Itu panas radiator yang paling panas itu suhunya segini. Kalau kita ukur di sensornya 87, 86. Nah, jadi selagi air itu tidak mendidih di sini, itu temperatur masih oke, masih bagus, tidak overheat namanya. Nah, kita tinggal akan melihat, mencari, dilihat airnya itu besok berkurang apa enggak. Setelah mesin dingin, di sini mau berkurang, di sini mau berkurang, tetap penuh apa enggak. Kalau di sini enggak mau berkurang dan di sini berkurang, berarti tidak bisa, vakumnya itu tidak bisa menghisap dari reservoir ke radiator. Ini ketika mesin sudah dingin, ini kita buka, ternyata tidak ada gas ya yang keluar, dan ini radiatornya juga wajarlah turun sedikit. Yang penting di sini ini tidak bertambah ya, jadi tetap. Nah, di sini juga tetap standar sama dengan tadi. Nah, ini besok pagi ini kalau seandainya ini airnya itu tetap di sini, tidak lebih turun lagi, berarti mesin ini nggak apa-apa. Karena kalau dingin emang biasanya itu airnya turun, tapi terkadang reservoir itu juga berpengaruh ya. Terkadang dari valve-nya ini, kadang dari selangnya ini ada kebocoran dikit, itu menjadikan air itu lambat kesedotnya. Karena kalau ada bocor dikit, otomatis yang kehisap adalah udara. Jadi air itu lambat terhisap karena air lebih berat daripada udara. Jadi selang ini harus diteliti dengan benar, nggak ada kebocoran sedikit pun di, terutama di sini, di klem-klem sini ya. Nah, ini jadi yang penting ini besok kalau kondisinya pagi tetap di sini segini, berarti nggak masalah, mesin nggak apa-apa. Kalau emang mesinnya bermasalah, ini kita pakai dari kemarin itu pasti sudah turun, sudah di bawah sini. Jadi nyatanya nggak tetap segini saja. Ini mobilnya kita kendarai lagi pulang dari Blitar ke rumah. Jadi perjalanannya 22 km lagi. Nah, ini temperaturnya juga tetap sama dengan yang tadi, tidak naik dan tidak turun. Jadi menurut saya mesin ini sebenarnya tidak masalah. Nanti akan saya jelaskan secara detailnya ya, sebenarnya apakah fungsi tutup radiator itu, terus bagaimanakah kerja sistem pendinginan itu. Saya jelaskan secara detail biar tidak terjadi kesalahpahaman dari analisa tukang radiator yang kemarin mengganjal tutup radiator supaya air dari radiator itu lancar menuju reservoir. Padahal itu nggak boleh sebenarnya, karena hal tersebut akan mengakibatkan banyaknya penguapan. Jadi airnya otomatis akan berkurang karena airnya menguap, karena panas langsung menuju reservoir menguap. Kalau tutup radiatornya rapat tanpa ganjal, itu penguapannya tertahan, makanya radiator itu airnya bisa awet. Tapi kalau sampai diganjal, itu air radiator pasti akan cepat berkurang dan menyusut, teman-teman. Nah, ini kita sudah sampai di rumah. Kalau menurut saya sih aman-aman saja ya, tidak ada masalah. Lihat, di sini juga tetap. Jadi ini juga tidak nambah ya, tidak naik.
ya kan, tetap kan. Nah, terus sekarang ini akan kita matikan. Terus akan kita buka pelan-pelan. Kalau air itu panas, ini menjadi penuh ya teman-teman. Jadi radiator ini menjadi penuh. Karena apa? Karena radiatornya air di dalamnya itu mengembang. Jadi menjadi penuh. Kalau tadi segini, nah setelah panas pasti ini akan menjadi penuh. Jadi seperti itu kerjanya. Makanya dipasang tutup radiator dan ada pernya, tekanannya. Itu adalah untuk menahan pemuaian air, tekanan air, supaya tidak mengalir ke reservoir secara terus-menerus. Kalau ini diganjal, mengalir ke reservoir secara terus-menerus, dipastikan airnya itu akan cepat habis, menguap. Seperti itu, seperti kita merebus air dalam panci. Masih panas, tentunya ini akan mengeluarkan tekanan ya, karena masih panas. Jadi kita buka menggunakan kain. Jadi kita buka dengan air. Makanya kalau ini panas terus kita buka dengan kain, itu pasti ada tekanannya jeret gitu. Jadi tapi ini kita buka pelan-pelan biar tidak moncrot. Nah, ini kita buka pelan-pelan. Dia tekanannya, nah ini mengalir ke reservoir. Lihat. Nah, ya kan? Dia tidak berkurang kan, tetap kan. Makanya ini yang saya maksud tadi ya. Jadi ini radiatornya tetap segini. Terus di sini juga tetap segini dari tadi. Jadi ini tidak masalah ya. Ini lebih naik daripada tadi. Jadi dari tadi pas kita di berita tadi kita buka, ini juga segini. Sekarang ini juga segini, kita buka terus airnya melompat sedikit tadi, ini basah ini dan tetap segini, berarti menurut saya ini normal. Nah kemarin itu gini teman-teman ceritanya, ini lubang ini dipasang kawat, jadi mengganjal ke sini, terus ini ditutup segini. Nah otomatis ini tutupnya ini terbuka segini, jadi terbuka gini, akhirnya antara radiator ya kan, radiator dan reservoir itu terhubung penuh ya. Jadi tidak ada pembatasnya, tidak ada sekatnya. Jadi ketika panas dia langsung membludak ke situ. Makanya kalau panas itu airnya itu membludak. Karena seperti air dididihkan, direbus dalam panci. Kalau panas menguap terus masuk ke situ, keluar, membludak. Makanya selain air radiatornya tetap berkurang, air radiatornya itu selalu berkurang, itu pasti selalu tumpah karena kepenuhan ya, masuk ke situ lagi. Tapi kalau tidak diganjal, ini kan sudah kita lepas ganjalnya, rapat gini, tidak ada kesempatan air radiator untuk meluap, jadi ketahan oleh per ini. Jadi makanya tujuannya tutup radiator yang normal itu adalah untuk mencegah penguapan juga. Jadi untuk mencegah penguapan. Kalau tutup radiatornya bermasalah, radiator pasti akan cepat berkurang. Jadi seperti itu. Jadi begini teman-teman, mari kita jelaskan prinsip sistem pendinginan pada mobil. Jadi ini berlaku untuk semuanya mobil. Di sistem pendinginan mobil itu ada radiator, fungsinya adalah untuk meradiasikan panas. Terus yang diradiasikan itu apakah semuanya harus diradiasikan? Tidak. Jadi mesin itu emang diberi temperatur kerja. Jadi temperatur itu distabilkan dengan alat yang namanya termostat. Termostat sudah kita jelaskan panjang lebar di video-video saya terdahulu. Tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan temperatur mesin supaya berada pada suhu di antara 82 sampai 90 derajat. Jadi seperti itu. Bahkan pada mobil-mobil modern itu temperaturnya, suhunya itu 95 derajat, itu enggak apa-apa, tidak bermasalah. Makanya di dalam sistem pendinginan di radiator itu ada tutup seperti ini. Tutup ini ada angkanya 0,9, ada juga yang 1,1. Itu adalah menunjukkan kekuatan pegasnya ini ya. Nah,
Kenapa kok diberi kekuatan pegas seperti ini? Supaya airnya dalam radiator itu ketika panas itu tidak mudah meluap ke reservoir. Jadi emang sengaja di setengah, ibaratnya setengah dibuntu ya, supaya kalau panas tidak mengembang dan membludak. Itu fungsi yang pertama. Yang kedua adalah menaikkan titik didih. Apabila tekanan dalam sistem pendinginan itu ditingkatkan daripada tekanan aslinya, semisal aslinya itu 0 bar tanpa tutup, terus bedanya apa sama yang ada tekanannya seperti ini? Bedanya apabila tanpa tutup pada radiator, apabila dia mencapai suhu 100 derajat, dia sudah mendidih airnya. Nah, tetapi kalau kita pasang tutup radiator yang bertekanan, itu air itu tidak bisa mendidih karena ketekan oleh per ini ya. Jadi mengembang, timbul tekanan di situ. Mesin itu temperaturnya itu emang panas, tapi airnya tidak mendidih. Beda dengan yang tidak ada tutupnya. Air panas dia sudah mendidih, tapi kalau ada tutupnya, air panas dia tidak mendidih. Nah, sedangkan bila terjadi air mendidih dalam sistem pendinginan, itu akan mengacaukan sistem pendinginan. Karena kalau air mendidih itu kan timbul gelembung-gelembung udara, dan itu akhirnya akan mengacaukan sistem pendinginan karena air jadi tidak bisa berputar. Jadi gelembung-gelembung udara tersebut mengganggu sistem pendinginan, seperti istilahnya masuk angin seperti itu. Terus kenapa ada yang 0,9 dan ada yang 1,1 bar? Nah, berarti yang 1,1 bar itu rancangannya itu lebih kuat ya. Jadi dia akan membuka bila sudah mencapai batas tekanan 1,1 bar. Jadi per ini tujuannya juga sebagai pengaman. Seandainya dimatikan, tidak ada pernya, langsung dibuntu, itu nanti bisa selanya akan pecah. Karena kalau panas tekanannya akan naik tanpa bisa membuka gini, nanti selanya bisa bocor, pecah, radiatornya juga bisa bocor. Jadi per ini selain sebagai untuk menaikkan tekanan, dia juga sebagai katup pengaman atau katup pelepas lah istilahnya. Jadi seperti itu. Nah, yang 0,9 itu emang rancangannya seperti itu. Tapi kalau untuk penter itu yang 25 itu 1,1 ya. Bagaimana kalau diberi 0,9? Kalau diberi 0,9 ya hampir sama saja, cuma dia kalau temperaturnya itu sudah naik pada tekanan 0,9 dia sudah membuka dan mengalir ke reservoir. Makanya terkadang pada mesin penter yang dipasang 0,9 biasanya reservoirnya itu lebih mudah naik dan turun. Tapi yang 1,1 itu lebih stabil, dikarenakan untuk bisa membuka, ia harus mencapai tekanan 1,1 di sistem pendinginan tersebut. Akibatnya apa? Sirkulasi ke reservoir itu agak lebih terhambat. Jadi tidak terlalu sering membuang ke reservoir. Nah, kalau keuntungannya kalau 1,1 itu lebih stabil. Jadi tidak terlalu sering membuang ke reservoir, otomatis penguapannya juga lebih minimal. Tetapi kalau terlalu sering membuka ke reservoir, itu air panas mengalir ke reservoir itu juga akan membawa uap kan. Jadi airnya menguap. Akhirnya apa? Radiator itu juga akan lebih cepat berkurang daripada yang 1,1 lebih berkurang yang 0,9. Maksudnya gini. Yang 0,9 itu airnya lebih cepat menguap, tapi ke yang 1,1 itu lebih tidak menguap karena mengalirnya ke reservoir lebih jarang-jarang. Nah, tetapi kalau radiator tua dipasang tutup yang 1,1 itu nanti akan cepat rembes-rembes, nggak kuat. Jadi untuk radiator yang tua-tua pakailah 0,9. Jadi kita menyesuaikan, tidak harus 1,1 ya. Kalau sistemnya baru pasang 1,1 lebih stabil, tapi kalau sistemnya sudah tua pasanglah 0,9. Nah, kemarin kita menemui gini. Tutupnya ini di bawah ini diganjal dengan kawat. Jadi apa yang terjadi? Ketika panas, air radiator langsung mengalir ke reservoir sehingga membludak. Jadi itu yang jadi masalah adalah ini. Nah, tukang radiator mungkin tidak memahami prinsip sistem pendinginan itu. Jadi mesin panas malah dibuka. Akhirnya kan
mendidih kan airnya, jadi mendidih. Karena apa? Karena kalau tanpa tekanan air itu akan lebih mudah mendidih. Beda dengan diberi tekanan pegas, itu airnya tidak akan mendidih. Makanya kemarin itu karena diganjal dengan kawat di sini, akhirnya tekanan dalam radiator itu tidak ada, nol. Jadi mengalir terus, panas mengalir terus ke reservoir. Jadi otomatis penguapannya juga banyak, makanya airnya juga berkurang. Jadi itu yang kesimpulan saya seperti itu. Makanya pemilik mobil ini tanya terus ke saya, airnya berkurang, terus airnya juga mengalir ke reservoir, reservoirnya itu membludak karena ya emang diganjal oleh tukang radiator. Jadi ini diganjal. Nah seperti itu. Ada juga yang memotong ini digunting, akhirnya tidak ada tekanannya, cuma besi saja. Jadi hasilnya sama, air radiator akan selalu mengalir ke reservoir, jadi menjadi lebih cepat habis. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi sebelum kita mengeksekusi suatu permasalahan mesin, itu emang yang benar harus diteliti sebab musababnya apa dan diukur temperaturnya. Kalau mobil ini semisal tidak dibawa ke saya, ya mungkin ini akan merembet turun sendirian di sana. Tapi ini saya larang, jadi saya dibawa saja ke sini biar saya analisa secara langsung. Nah, ini masih bersambung ya. Besok akan kita pasang indikator temperatur digital tambahan supaya bisa terpantau temperaturnya itu berapa secara real time. Karena ini temperaturnya mobil ini indikatornya tidak cocok. Di atas separuh walaupun mesinnya standar tidak panas. Di bawah 90 dia di atas setengah. Nah, padahal standarnya itu kan separuh. Nah, ini menimbulkan efek psikologis yang berbeda. Kalau kita melihat indikator temperatur pada mobil itu berada di tengah, perasaan kita merasa nyaman dan kita merasa tenang. Oh, mesinnya normal. Tetapi kalau kita melihat indikator temperatur di mobil di dashboard itu di atas separuh, otak kita menjadi berpikir keras. Oh, mesinnya panas. Jangan-jangan mesin saya kenapa-kenapa. Padahal sebenarnya tidak terjadi apa-apa. Karena indikatornya yang tidak cocok, sedangkan mesinnya normal. Makanya ini perlu ya. Besok akan kita pasang indikator temperatur tambahan untuk melihat temperatur mesin secara real time pada saat dipakai. Supaya tidak terjadi anggapan-anggapan yang merugikan. Jadi mesin sudah normal, dianggap tidak normal, akhirnya membebani pikiran. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, jadi demikianlah sharing dari saya tentang pemeriksaan sistem pendinginan ini. Supaya ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Bahwa kita jangan terlalu cepat-cepat mengambil kesimpulan apabila melihat temperatur pada mobil kita menanjak. Harus wajib diukur dulu temperaturnya itu berapa. Jadi seperti itu teman-teman. Seperti itu. Oke. Semoga bermanfaat, semoga sukses.